Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Berkat Eli. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor Indo mahasiswa 2301010101114. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagian UTS pemrograman lanjutan untuk menjelaskan tugas pertama yang telah saya kumpulkan dan saya akan menjelaskan em, berbagai em, penjelasan mengenai algoritma yang saya buat untuk membuat suatu program. Mari saya akan jelaskan. Ya, di sini saya akan menjelaskan em, apa yang harus saya lakukan saat membuat program sistem audit dan kesehatan karyawan. Nah, pertama, kalau C Sharp itu biasanya diawali dengan using system. Nah, ini udah bagian yang paling familiar ya, using system dan collection generic. Setelah itu ada namespace. Namespace-nya sistem audit karyawan. Artinya apa sih? Artinya program itu memiliki nama sistem audit karyawan. Oke, kita akan masuk ke kelasnya. Di sini kita akan mendeklarasikan outputnya. Nah, untuk outputnya itu ada em, apa namanya sama dengan ya. Kenapa saya buat banyak ini? Biar supaya seperti ada tanda untuk judulnya. Selain itu, untuk output keduanya ada sistem audit dan kesejahteraan karyawan, dan ada SAKE, ini singkatan ya dari sistem audit dan kesejahteraan karyawan. Dan di sini ada beberapa variabel yang saya deklarasikan. Pertama, variabel untuk akumulasi global. Di situ ada desimal. Kenapa desimal? Karena nanti output dari total bonusnya itu berupa bukan berupa bilangan bulat, tetapi bilangan desimal. Desimal itu contohnya 0, pokoknya yang ada koma-komanya, misalnya 5, berapa, 6, berapa, dan sebagainya. Dan ada integer. Untuk integer ini salah satu variabelnya itu total karyawan. Jadi nanti untuk nilai total karyawan ini, nilai integernya bernilai 0. Kita akan melihat list untuk menyimpan data karyawannya. Di sini ada string. Kalau string itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, jadi bebas. Dan kita akan memulai loopingnya. Looping itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita memasukkan suatu program, program itu akan terus berjalan sampai ada kata exit ya. Nah, di sini while untuk kondisinya, kondisi misalnya dia itu bernilai benar, maka nanti akan memuat output input data karyawan. Input data karyawannya seperti apa? Kalau misalnya nilainya bernilai benar, sini kita akan disuruh untuk memasukkan nama karyawan atau ketik exit untuk keluar. Nah, misalnya kalau kita ketik exit, di sini ada um, if else ya. If else ini yang paling umum yang kita lakukan. Ini adalah proses pengandaian. Nah, misalnya jika nilainya atau outputnya bernilai exit, maka programnya akan berhenti atau break. Nah, selain itu, kita akan menginput posisi karyawannya. Di sini, kita bisa menginput pilih posisi karyawan. Di situ nanti ada beberapa menu. Yang pertama manager, ada staff senior, staff junior, 4 lainnya. Nah, kita mau membuat suatu program di mana jika kita memasukkan beberapa pilihan tersebut akan mengeluarkan output yang kita inginkan. Maka kita bisa tulis masukkan pilihan 1 sampai 4. Nah, di sini kita akan menginput jam lemburnya karena program ini memiliki arti di mana jika memasukkan jumlah jam lemburnya maka akan mendapatkan bonus. Maka di sini kita akan membuat jam lemburnya berapa, console write, masukkan total jam lemburnya. Di sini berupa string ya. Nah, untuk validasi input jam lemburnya itu, ini kondisi benar atau salah ya. Jika if, di sini jam lemburnya berapa, dan jam lemburnya itu benar dari 0, maka input jam lemburnya tidak valid. Karena kan untuk jam lembur itu pasti nilainya lebih dari 0. Nah, untuk proses perhitungannya di sini ada beberapa cara. Di sini untuk variabelnya ada desimal, tunjangan dasar, itu nilainya 0, string posisi. Nah, untuk switch case ini hampir mirip kayak if else. Kalau if else itu suatu pengandaian, tapi kalau switch case ini, kalau misalnya kita lihat di program C
C++ karena saya sebelumnya menguasai banget C++. Switch case ini kondisi misalnya kalau kita masukkan tadi ada beberapa ya yang tadi yang saya sudah jelaskan, misalnya ada berbagai pilihan nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah kalau switch case misalnya kondisinya kita memilih nomor satu nanti keluarnya apa? Nah seperti itu. Nah kalau kita misalnya pengandaian, kalau misalnya kita milih nomor satu maka tunjangan dasarnya akan bernilai 500.000 untuk posisi manajer. Nah kalau misalnya kita tadi memilih nomor dua, itu tunjangan dasarnya itu 350.000 untuk posisi staf senior. Nomor tiga itu 200.000 untuk posisi staf junior. Empat, 50.000. Dan selain itu akan bernilai default. Seperti artinya ya selain kondisi satu, 2, 3, dan 4, maka tunjangan yang akan didapatkan 50.000. Ya, di sini juga ada kondisi if, else, if. Ya, ini ada kondisi pengandaian misalnya. If itu jam lemburnya. Jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 40, maka nilainya akan mendapatkan bonus tambahan berupa tunjangan dasar. Nah, kategorinya apa nanti lemburnya? Sangat loyal. Kalau else if berarti selain kondisi if itu, maka ada kondisi lain. Misalnya kondisi lainnya jika jam lemburnya kurang lebih atau sama dengan 20, maka nanti akan mendapatkan tunjangan dasar. Dan itu memiliki kategori cukup loyal. Dan seterusnya sampai kondisi else. Else ini kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan nilai yang diminta, misalnya contohnya di sini kalau jam lemburnya itu kurang dari satu, maka ini akan masuk kategori else. Maka apa yang terjadi? Bonus tambahannya akan dari nol. Nah, untuk menghitung total bonus akhir, di sini ada perhitungan matematikanya ya, desimal. Untuk variabel total bonus akhir, itu sama dengan tunjangan dasar ditambah bonus tambahan. Dan ada kondisi if else untuk menentukan pesan kinerja. Nah, contohnya dalam kondisi jika total bonus akhirnya itu 600.000, maka nanti pesannya karyawan tersebut memiliki kinerja yang prima. Atau sebaliknya, jika total akhir bonusnya itu di bawah 600.000, maka kinerjanya stabil. Ya, di sini untuk seterusnya masih sama, yang seperti yang saya jelaskan. Ini untuk menampilkan outputnya. Nanti outputnya akan memunculkan output hasil audit karyawan. Nanti nama karyawannya siapa, nanti itu bisa untuk diisi ya, untuk diinput ya. Dan juga ini sama juga untuk memunculkan output juga. Nah, sampai seterusnya nanti tampilan akhir dari program tersebut yang akan keluar akan seperti ini. Ada laporan akhir SAKE dan total karyawan yang diproses itu ada nilai total karyawannya ada berapa, berarti nanti jumlah karyawannya ada berapa, nanti untuk bonus yang akumulasi, jadi kalau bonus akumulasi itu bonus akhir ya, bonus yang sudah dihitungkan dengan nilai bonus lain, dan rata-rata bonusnya berapa, tadi kita udah lihat ya, berarti nilai meannya ya, nilai rata-ratanya, dan ini um, output yang akan keluar akan seperti ini, laporan laporan akhirnya berapa, nanti akhirnya ada terima kasih telah menggunakan um, aplikasi SAKE. Programnya selesai. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka programnya akan selesai. Baik, terima kasih Pak untuk waktu yang telah diberikan. Apabila penjelasan saya masih kurang jelas, nanti bisa memberitahu saya, maka saya akan memperbaiki untuk di kemudian hari, dan saya siap untuk menjelaskan program yang telah saya buat. Terima kasih Pak untuk waktunya dan sampai jumpa.